Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipta Maula Dewi dari jurusan Tadris Ilmu Portal Sosial kelas 6C IAIN Tulungagung. Di sini kita akan belajar materi tentang keruangan dan interaksi antar ruang. Sebelum ke materi, saya akan menyebutkan beberapa tujuan dari pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian konsep ruang. Yang kedua, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Yang keempat, menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya. Dan yang kelima adalah menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Perlu kalian ketahui bahwa semua makhluk di bumi ini itu memerlukan yang namanya ruang. Yaitu untuk apa? Untuk melangsungkan hidupnya. Jadi apabila tidak ada suatu ruang, maka semua makhluk di bumi ini tidak akan memiliki tempat untuk mereka tinggali. Apa itu konsep ruang? Jadi, konsep ruang itu adalah suatu tempat tinggal untuk manusia, hewan, tumbuhan yang berada di seluruh permukaan bumi ini, di mana digunakan untuk tempat makhluk hidup itu tinggal. Jadi, ruang adalah tempat untuk mewadahi suatu aktivitas makhluk hidup. Kalian ketahui juga bahwa ruang itu tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, namun juga lapisan atmosfer paling bawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Bisa kalian lihat pada gambar ini bahwa ruang itu juga bisa berbentuk perairan seperti laut, sungai, dan danau, dan juga bisa berbentuk sebagai daratan, yaitu seperti gunung, hutan, dan juga gunung. Setiap ruang di permukaan bumi itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu sama lain. Misalnya saja, pada gambar ini, itu di daerah pegunungan cenderung memiliki iklim yang lebih dingin, sehingga masyarakatnya itu cenderung memakai pakaian yang lebih tebal. Berbeda lagi dengan di daerah pesisir pantai yang memiliki iklim yang lebih panas, sehingga untuk masyarakatnya itu cenderung memakai pakaian yang lebih tipis. Untuk komoditas yang dihasilkannya pun itu juga akan berbeda. Di daerah pegunungan itu lebih banyak menghasilkan sayuran dibandingkan dengan daerah pesisir yang menghasilkan ikan dan juga garam. Perbedaan inilah yang menghasilkan interaksi antar ruang. Sehingga dapat kita definisikan bahwa interaksi antar ruang itu adalah hubungan satu daerah dengan daerah lain yang saling membutuhkan satu sama lain. Interaksi ini terjadi karena sejumlah faktor dan berpotensi memunculkan beberapa dampak bagi kehidupan. Yang selanjutnya adalah kondisi interaksi keruangan. Yang pertama, itu ada saling melengkapi atau komplementari. Yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Dan yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transfer ability. Di sini kita akan bahas satu persatu tentang kondisi interaksi keruangan tersebut. Yang pertama itu ada saling melengkapi atau komplementari. Di sini kondisi saling melengkapi itu terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya, dapat kita lihat pada gambar ini, di wilayah A itu merupakan penghasil sayuran, sedangkan untuk di wilayah B itu menghasilkan ikan. Sedangkan wilayah A
itu juga akan membutuhkan yang namanya ikan. Begitu pula dengan wilayah B itu juga akan membutuhkan yang namanya sayuran. Maka jika masing-masing wilayah ini memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A itu akan melakukan interaksi dengan wilayah B. Melalui apa? Yaitu melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Yang kedua, itu ada kesempatan antara atau intervening opportunity, yaitu suatu lokasi yang menawarkan alternatif yang lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan juga biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, pada gambar ini, itu wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Namun, kemudian mereka mengetahui bahwa di wilayah C itu juga penghasil ikan. Karena wilayah C ini jaraknya lebih dekat dengan wilayah A, maka para pembeli di wilayah A itu akan beralih ke wilayah C. Akibatnya interaksi antara wilayah A dan B itu akan melemah. Dan yang ketiga itu adalah kemudahan transfer atau transfer ability. Pengangkutan suatu barang ataupun orang itu memerlukan yang namanya biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut itu harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang akan diperolehnya nanti. Jika biaya tersebut itu terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungan yang akan diperoleh nanti, maka interaksi antar uang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan itu juga sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalanan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Sebagai contohnya, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun, jalan menuju ke wilayah B itu mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak akan menjual sayuran ke wilayah B. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.